Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa di dalam acara kita renungan hari ini, Senin Pekan Biasa yang ke-8. Mari kita awali acara kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah bapakmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang berpuang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, teks firman tadi menarik perhatian kita. Tokoh pertama hadir, orang kaya yang serius dalam hidup di dunia ini, dan ia mau tahu hal yang dia harus perbuat supaya beroleh hidup kekal. Mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang seperti tokoh ini. Orang tidak akan hidup terus-menerus di dunia. Suatu saat akan kembali kepada Sang Pencipta dan ingin hidup bahagia selamanya. Tokoh yang kedua, Yesus. Guru yang baik itu memberi solusi. Yang pertama, melaksanakan 10 perintah Allah. Yang kedua, mengosongkan diri dari apa yang diandalkan orang pada umumnya. Yang ketiga, hidup berbagi kepada sesama, khususnya yang berkekurangan. Di sini poin yang kedua yang menarik. Tidak mengandalkan harta duniawi. Harta bisa berupa materi, bisa juga non-materi, kedudukan, kehormatan, popularitas,
kepandaian, dan seterusnya. Yesus meminta kita tidak mengandalkan itu semua. Kita diminta selalu dan hanya mengandalkan Tuhan saja, mentaati firman-Nya, mengikuti cara hidup Yesus yang mengutamakan pelaksanaan kehendak Bapa di atas segalanya. Marilah kita mohon agar hati kita selalu ditarik oleh-Nya untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah memperkenalkan Putra-Mu kepada kami. Dia adalah jalan hidup. Kembali kepadamu, kami serahkan diri kami kepada pimpinan-Mu, supaya memampukan kami hidup seturut teladan Putra-Mu Yesus, Tuhan dan Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Salam dalam belas kasih Tuhan dan sampai jumpa lagi.